Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Yarto, guru fisika SMA Negeri 1 Tunjungan. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang titik berat. Nanti saya batasi pada luas. Titik berat. Hal yang perlu diingat pada titik berat pada suatu benda itu memiliki titik berat yang letaknya bergantung pada bentuk benda. Jadi yang letaknya bergantung pada bentuk benda. Kalau misalnya bendanya itu dengan teratur, misalnya saya ambil contoh persegi, letaknya di tengah-tengah. Nah, titik berat dihitung dari sumbu X dan sumbu Y. Titik berat dari sumbu X dan sumbu Y. Ya, ini misalnya ada suatu benda gitu. Nah, misal letak titik beratnya di sini, kita lambangkan dengan Z. Z. Nanti di sini ada X atau XO. Nah, ini kemudian ini yaitu YO. Sehingga di sini harus jelas bahwa XO itu letak titik berat terhadap sumbu Y. Ingat, XO itu letak titik berat terhadap sumbu Y. Ini yang harus dipahami. Letak titik berat terhadap sumbu Y. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian YO itu letak titik berat terhadap sumbu X. Nah, ini ya. Di sini XO, ini YO. Ini. Nah, kemudian bagaimanakah mencari XO dan YO? Nah, di sini kita ambil benda ini memiliki berat, misalnya W gitu ya. Ini saya gambar untuk menurunkan persamaannya. Y ini X. Di sini ada W, dan di sini ada W1, ini W2, ya. Ini WN gitu ya, ini W3 ya. Terus ini sampai sini itu berarti X1, ini X3 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kalau diambil momen gayanya itu sigma tau-nya, sigma tau. Nah, ini sama dengan, kalau dari gambar ini kan berarti sigma tau-nya itu berarti kan W1 kali X1. W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah W3 kali X3 tambah, nah ini ya, sampai WN XN. Ini sigma tau. Karena benda ini memiliki berat, maka di sini itu beratnya W kali X, X-nya XO. Sama dengan nanti W1 X1 plus W2 X2 ya, ini ya, sampai WN XN.
sehingga nanti diperoleh XO itu sama dengan W1 X1 plus ya W2 X2 plus ini sampai WN XN per W. Nah, di sini kita tahu bahwa W itu tidak lain yaitu W1 tambah W2 tambah ini sampai WN. Jadi ini XO. Nah, dengan cara yang sama nanti YO itu sama dengan ya berarti W1 kali Y1 plus W2 kali Y2 plus ini WN kali YN dibagi ya, W1 tambah W2 tambah ini ya tambah W3 tambah ini WN atau ini W ya, W. Nah, kita tahu bahwa W berat ya dari ini. Kalau luasan untuk W itu sendiri, W untuk benda luasan W itu kan M kali G. Ini dipahami. Untuk luasan W-nya itu rho kali A kali G. Ya. Untuk benda volum rho kali V kali G. Nah, kemudian untuk benda panjang W-nya itu sama dengan rho kali L kali G. Ya. Di konsepnya seperti itu. Dengan memasukkan ini, tadi Pak Yarto membatasi pada luasan ya. Ya. Dengan memasukkan ini, dengan memasukkan yang ini ya, ini, nah, kita akan masuk ke titik berat pada bidang. Nah, ini, ya, pada bidang. Karena pada bidang berarti kita punya persamaan XO sama dengan yaitu XO W-nya saya ganti berarti nanti W1 berarti rho kali A1 kali G plus rho A2 kali G plus jadi plus rho A3 ini masih dikali X1 ini X2 G ini XN dibagi berarti rho ya, kali A1 kali G ditambah rho A2 kali G tambah rho A3 kali G ya, jadi ini kemudian rho-nya kan bisa dicoret sama G ya kan? Rho-nya dicoret, G-nya dicoret sehingga tinggal XO itu sama dengan A1 kali X1 plus A2 kali X2 plus ini ya atau langsung itu A3 kali X3 dibagi A1 tambah A2 ditambah A3. Secara umum nanti ditulis XO itu sama dengan X1 A1 plus X2 A2 plus X3 A3 dibagi dengan A ya.
karena A1, A2, A3 itu sama dengan A, ya ini. Atau lebih kalau misalnya ingin sama dengan yang atas ya berarti ya kita tulis A1 tambah A2 tambah A3, karena kan bentuk benda itu kan bergantung pada jumlahnya, luasan itu ada berapa kan gitu ya. Ini dengan cara yang sama nanti diperoleh YO. Dari sini nanti diperoleh YO sama dengan berarti kan Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 ditambah Y3 kali A3 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3. Ini persamaan XO. Ingat, XO letak titik berat terhadap sumbu Y. YO letak titik berat terhadap sumbu X. Ya. Yang Pak Yarto di sini akan saya jelaskan itu luasan segitiga. Karena biasanya yang kesulitan itu di segitiga. Ya, segitiga. Segitiga yang siku-siku. Nanti ada aplikasinya. Segitiga yang siku-siku. Di sini Pak Yarto akan sedikit menjelaskan itu titik berat segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Ya. Secara umum itu kan segitiga kalau di buku atau di diktat yang lain itu yang tertera kan segitiga untuk sama sisi atau segitiga sama kaki, ya, sama kaki. Kalau segitiga ini, ya ini kan ada tinggi, ya, tingginya ini, maka letak titik beratnya itu Z, ya, ini YO nya itu kan sepertiga kali tinggi. Nah, itu sepertiga kali tinggi, ya, ini sepertiga kali tinggi. Nah, dengan konsep dasar ini akan kita aplikasikan segitiga sama sisi, ya, sama sisi, ya, ini sama sisi. Misalnya ini segitiga siku-siku, ya, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku. Kita akan aplikasikan segitiga siku-siku. Ya, ini misalnya ada segitiga siku-siku di sini. Ya. Ini Y, ini X. Ya. Ini misalnya ini 30. Nah, ini misalnya 15 gitu ya. Kita aplikasikan di sini ya. Ya ini. Ya. Jadi bagaimanakah untuk mencari XO dan YO? Ya. Nah, kita lihat ini ada dua sisi saling tegak lurus. Perhatikan di sini ada alas. Ya. Konsep dasarnya sepertiga kali tinggi itu dari alas. Ini dari alas. Sepertiga tinggi dari alas. Nah, ini kita ambil alas yang pertama. Alasnya yaitu yang ini. Kita tarik dari sini sepertiga. Nah, ya ini sepertiga ini. Ini sebagai YO. Nah, sebagai YO. Kita tarik. Berarti yang sepertiga. Kemudian yang mendatar juga sepertiga dari alas.
yang tegak alasnya itu yang ini, ya. Kemudian yang mendatar alasnya yang ini. Sepertiga berarti 1. Nah ini. Ya. Jadi kita ambilnya dari sini. Nah itu. Di ini ya. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, inilah Z. Dari gambar ini diperoleh Z itu sama dengan X Y. Ya, berarti X-nya. Berarti kan di sini kita tarik sini 10. X-nya ini, tapi asalnya dari sini karena 15 dikurangi 5, sepertiga kali 15 kan 5, jadi di sini tarik, jadi X-nya 10. Kemudian Y sepertiga kali 30 berarti 10. Nah ini ya kan, sepertiga 10. Oh ternyata nanti Z-nya itu 10,10. Nah, ini tuh aplikasi dari segitiga siku-siku. Oke. Nah, bagaimanakah penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Aplikasi dalam kehidupan sehari misalnya ada plat persegi panjang yang dipotong segitiga siku-siku. Nah, misalnya ini ada plat. Nah, di aplikasinya ini ada plat, ya, ini ada plat, ya ini. Nah, ini plat misalnya ini 60, ini 40, ya. Kemudian dipotong. Jadi dipotong demikian set. Nah ini dipotong, kemudian tinggal yang ini. Nah, itu. Ya, tinggal yang ini dipotong. Ya, dipotong. Nah, berarti gambarnya karena dipotong, plat tadi dipotong, berarti gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini nah ini ya, gambarnya akan menjadi ini. Nah itu yang ini dipotong, di gambarnya tinggal ini. Ini jadi 20, 0, ini 60, ini 40, berarti ini 10. Nah, sekarang berapakah berat sisanya ini? Berapakah titik berat yang dipotong ini? Ya, penyelesaiannya demikian. Bisa dianggap utuh baru dipotong, atau ini kita tarik garis seperti ini. Nah, ini kita tarik garis seperti ini. Nah, berarti ada dua benda. Nah, ini benda yang pertama, ini benda yang kedua. Nah, ini benda yang pertama berarti ini berarti Z1. Sedangkan benda yang kedua, nah ini segitiga. Sama caranya kita bagi 3. 1, 2, 3. Kita bagi 3. Ya ini juga sama, kita bagi 3. Nah, ini ya, berarti Z2 nya di sini. Nah, ini Z2. Jadi Z2. Sehingga
diperoleh nanti untuk Z1 memiliki koordinat ini berarti 5 30, sedangkan Z2 memiliki koordinat sepertiga dari ya ini berarti kan sepertiga dari 30. Nah ini kalau yang ini dari sini itu sepertiga dari 60. Nah itu. Nah, sehingga Z2 ini di X2 berarti 10 ditambah sepertiga kali 30 ya, 10 ditambah sepertiga kali 30 sehingga X2 sama dengan 20. Nah, sedangkan Y2 ya, Y2 berarti tingginya ini berarti 60 dikurangi sepertiga kali 60 sehingga Y2 itu 60 dikurangi 20 ya, sehingga Y2 sama dengan 40. Nah, kemudian A1 berarti 10 kali 60 berarti 600. A2 ya, setengah alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi berarti 900 ya kan, karena kan 30 kali 30. Nah, baru kita cari yaitu XO dan YO ya, kita cari XO dan YO. Kita lanjutkan. Untuk XO dengan persamaan X1 A1 plus X2 A2 dibagi A1 ditambah A2. Nah, ini X1 nya 5, A1 nya 600, X2 nya 20 kali 900 ya, dibagi 600 ditambah 900 nya. Silakan untuk penyelesaiannya dengan matematika kamu sendiri ya, di paling gampang ya. Jadi coret kemudian dibagi 3 dapat 3 2 sehingga hasilnya 10 ditambah 60 dibagi 5 jadi 70 dibagi 5 berapa? 14. Nah, 70 dibagi 5 14 ya, ini XO. Nah, kemudian dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama dengan cara yang sama yaitu YO yaitu Y1 A1 plus Y2 A2 dibagi A1 tambah A2 ya. Y1 nya 30, jadi A1 nya 600 ditambah Y2 nya 40 ya, 40 kali 900 dibagi 600 tambah 900. Caranya sama ya. Ya ini
caranya sama, terus dibagi 3 gitu. Ini 3, 3, 2, 2 berarti 60 ditambah 120 dibagi 5. Nah, berarti ini 180 dibagi 5. Berarti dapat 3, 6 ya. 3, 6, 15 berarti ya 36. Ya, dengan demikian ZO-nya itu memiliki koordinat 14,36. Ini soal ini sering muncul baik di, kalau dulu itu ujian nasional ya, atau di soal-soal pada SNPTN. Ya, ini kadang-kadang soal sederhana tapi banyak kesulitan. Ya, makanya saya sampaikan. Demikian penjelasan dari Pak Yarto. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.